Saudara-saudara, mari kita lanjutkan dalam rangka deepening dan broadening dari Tai Chi. Kita melihat bahwa dalam kitab Tashe, ajaran agung itu, kita disuruh belajar seumur hidup untuk memahami hakikat peristiwa. Supaya jangan sampai yang mestinya tipis ditebalkan, yang mestinya tebal ditipiskan. Itu pasti kacau balau kan? Nah, ini yang kurang diperhatikan di dalam pendidikan kita. Seolah pendidikan itu melihat masalah tertentu sehingga terjadi ahli-ahli di bidang ilmu tertentu yang bisa menentukan benar atau salahnya satu masalah di bidang itu. Ya. Sedangkan ajaran Tasya itu tujuannya adalah memahami hakikat peristiwa. Orang Jawa di sini menyebutkan sangkan paraning dumadi. Ya. Nah, lalu orang yang begitu lalu bisa sukses. Lantas bagaimana setelah you sukses? Apakah you akan merasa bahwa you menjadi the fittest, paling kuat, yang mau mengatur segala-galanya, atau yang menghidupi segala-galanya? Nah, ini dibahas dalam kitab berikutnya, dari kitab Susi ini. Ya, Su itu, kitab Si itu bahasa Hokkien dari Itji Sasi, 4 kitab itu. Kitab kedua itu namanya Chongyong, Tengah Sempurna. Kitab ketiga itu Analek, yaitu Lun Yu, dan kitab keempat Bengcuk, yang ditulis oleh Mencius, penerus dari Konfusius. Nah, dalam kitab Chongyong ini, yang menarik adalah dia menjelaskan dengan syair itu. Syair pertama, menengadah ke atas Anda melihat langit kan? Langit hanya berwujud sesuatu yang gurem, penuh awan ya. Tetapi sungguhnya tiada batasnya. Matahari, bulan, bintang, dan cakrawala tertebar di dalamnya. Berlaksa benda diliputnya. Gitu. Merangkul, merangkum, ya kan? Bukan menguasai. Ya. Bumi tidak lebih dari segenggam tanah, tetapi sesungguhnya luas dan tebal. Gunung-gunung dapat didukungnya tidak dengan merasa berat. Sungai dan laut dapat ditampung dengan tanpa tercecer dan segala benda didukungnya. Ya. Gunung tidak lebih dari sebutir batu. Sesungguhnya sangat luas dan besar. Rumput dan pepohonan tumbuh di atasnya. Burung dan hewan diam di sana dan berbagai permata tersimpan di dalamnya. Air tidak lebih segayung, tetapi sesungguhnya tak terduga kura-kura besar, buaya, naga, tak bertanduk, ikan, bulus hidup di dalamnya. Dan banyak pula barang-barang terdapat di dasarnya. Jadi menarik sekali ini. Untuk manusia itu, orang-orang zaman dulu, bayangkan itu 2500 tahun lalu, orang sudah bisa merumuskan siapa
manusia dan ketika dia menjadi besar harus apa? Apa yang menjadi the fittest, superpower yang menguasai kemana-mana. Karena itu menarik sekali mereka menganggap itu dia harus menghidupi yang kecil itu ya. Nah, belakangan ini tentu muncul masalah dengan isu bahwa ekonomi Indonesia ini dikuasai oleh 60 keluarga aja. Dan semuanya kebanyakan etnis Tionghoa. Nah, bagaimana sekarang kita menghandlenya? Kita ingatkan mereka, engkau punya leluhur itu sudah mempunyai ajaran tentang tasyuk dan Chongyun. Tasyuk itu Anda sudah lakukan dengan menjadi sponsor atau mendirikan perguruan tinggi. Mulai dulu dari Respublika yang lalu menjadi Trisakti, lalu ada Tarumanegara, ada Prastya Mulia, dan ada lagi di Malang sana, ya Macung, ya, dan lalu Ciputra, dan lain-lain. Ya, kan? Nah, kenapa tidak mereka disadarkan bahwa ajaran leluhurmu itu yang apa, yang menjadikan mereka itu semua besar itu. Dan jangan dilupakan, ya, kamu tetap ini aja sudah, ya, maka kamu akan menjadi bukan hanya membangun peradaban di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia, di muka bumi ini. Karena konsep ini, pemikiran ini, wawasannya sangat luas. Di Nusantara ini juga mempunyai hal yang sama, memayu hayuning bawono itu. Yuk, kita punya hidup di dunia itu. Setelah tahu sangkan paraming dumadi, maka kamu harus memayu hayuning bawono. Mempercantik alam semesta. Bukan diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita cari terus-menerus. Dan juga jangan takut, ini bukan urusan rasialisme atau apa. Dah, ini urusan bagaimana kamu bisa melaksanakan apa yang diajarkan di dalam Tasyue dan Chongyun ini. Ya. Jadi inilah yang membedakan pendidikan dari Barat dan di Tiongkok ini. Karena menghidupi itu yang besar dan dari yang besar oleh pada yang kecil itu intrinsik ada di dalam hakikat dari pendidikan itu sendiri. Ya, bahwa ini bukan seperti ada policy pemerintah atau negara supaya menjalankan keadilan sosial bila perlu dengan peraturan. Tapi dalam jangan tengah sempurna itu sudah built in itu. Seperti di dalam yin ada yang, dalam terang ada yang gelap sini. Dan Anda belajar itu tidak sempurna kalau Anda melupakan Chongyun, tengah sempurna. Hubungan antara yang besar dan yang kecil. Oke, kita akhiri di sini dulu. Sampai jumpa lagi.